Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani MPS beserta jajarannya. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Pembina UKM Seni Religi Bapak Ilhamuddin Lukman SPSI MA CHT CMH. Yang saya banggakan segenap panitia Gebiar Brawijaya Qur'ani 2020 serta para pembina, ofisial, dan calon peserta Gebiar Brawijaya Qur'ani 2020 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Kata pepatah tak kenal maka kata saya. Maka perkenalkan saya Zuli Laila Kafida selaku pembawa acara pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara launching dan pembukaan pendaftaran Gebiar Brawijaya Qur'ani 7 2020. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, teaser. Yang kelima, pengenalan bidang perlombaan. Yang keenam, sesi tanya jawab. Dan yang ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada saudara Hafiz Fuadi dipersilahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك
تذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada saudara Hafiz Fuadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga mendapatkan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi yang membaca. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Gebiar Brawijaya Qur'ani 7 yang akan yakni Saudara Ahmad Khitamurusul. Kepada Saudara Ahmad Khitamurusul dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muhtar wa alil adhari wa ashabil akhyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alil adhari wa ashabil akhyar adadan yamillahi wal iftadi. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Abdul Hakim MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Pembina UKM Sinergi Universitas Brawijaya, Bapak Ilhamuddin Nukman, SPSI MA PhD KMH. Yang kami hormati dan yang saya banggakan teman-temanku segenap panitia Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional ke-7 2020 dan seluruh perwakilan official pembina calon peserta Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional 2020 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli sallallahu ala Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah merebak kemana-mana di Indonesia saat ini, mengakibatkan banyak perubahan yang menuntut kita untuk beradaptasi dengan baik dari segi sendi-sendi kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kami mengadakan Gebiar Brawijaya Qur'ani Nasional ke-7 secara virtual dengan mengangkat tema kekuatan Al-Quran dalam mewujudkan Indonesia Baladun Thayyibatun Warabun Ghafur di era digital. Dengan tujuan membangun kreativitas dalam berkarya yang berlandaskan Al-Quran sehingga tidak menghalangi generasi Qur'ani saat ini untuk tetap mengukir prestasi meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Adapun Gebiar Brawijaya Qur'ani 7 ini
beberapa lomba yang diselenggarakan, yakni ada Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Syarhil Quran, Musabaqah Khatmil Quran, Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, dan Nasyid Solo Modern. Sasaran kami di Gebiar Belajar Quran 7 ini ada 3 elemen. Yang pertama, elemen siswa SMA, MA sederajat se-Indonesia. Yang kedua, dari unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa kami melaksanakan 2 bidang. Bidang Musabaqah Tilawatil Quran dan bidang Musabaqah Syarhil Quran. Lalu untuk yang umum hanya ada pada bidang Nasyid Solo Modern. Kami berharap dengan diadakannya Gebiar Belajar Qurani 7 ini secara virtual tidak mengurangi semangat antusiasme dari para peserta generasi Qurani saat ini seperti layaknya Gebiar Belajar Qurani secara konvensional semestinya. Sehingga harapannya syiar-syiar Quran dan seni tetap membumi di dalam negeri. Sekian dari saya, apabila ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu penayangan teaser Gebiar Brawijaya Qurani 7 2020.
Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya Gebyar Brawijaya Qur'ani adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Adapun cabang lomba yang akan kami selenggarakan diantaranya adalah Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Syarhil Quran, Musabaqah Khatil Quran, Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, dan Nasyid. Hadirin memasuki acara yang kelima, penyampaian bidang lomba. Untuk bidang yang pertama kepada bidang MTQ. Untuk saudara Ajeng Wulandari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatannya. Di sini saya mewakili panitia bidang Musabaqah Tilawatil Quran akan menyampaikan beberapa poin terkait pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran secara virtual. Untuk Musabaqah Tilawatil Quran sendiri adalah jenis Musabaqah Al-Quran dengan bacaan mujawad, yaitu bacaan Al-Quran dengan mengandung nilai baca tajwid, lagu dan irama, serta etika. Untuk qiraat yang dimusabahkan adalah qiraat Imam Asyim riwayat Hafs dengan martabat mujawad. Sedikit berbeda pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tahun ini dengan tahun-tahun kemarin. Untuk tahun ini kita mengadakan 2 cabang, yaitu cabang mahasiswa serta cabang siswa. Tahapan musabaqahnya sendiri terdiri dari 2 babak. Babak pertama yaitu babak penyisihan. Dalam babak penyisihan nanti, peserta diharapkan mengirimkan video sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam buku panduan Musabaqah Tilawatil Quran secara virtual. Dan untuk peserta yang lolos final akan diumumkan melalui official account GBG 2020. Dan untuk babak finalnya dilaksanakan via conference atau Zoom. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Untuk pertama, tahapan pelaksanaannya yaitu pendaftaran. Terdiri dari 2 gelombang. Tahapan selanjutnya, peserta melakukan verifikasi. Dan nanti akan ada follow up dari panitia apabila peserta yang telah mendaftar sesuai dengan kriteria pendaftaran. Untuk tahapan selanjutnya, peserta melakukan pembayaran ke nomor rekening yang telah tertera di buku panduan. Sekaligus pengumpulan karya berupa video sesuai dengan ketentuan yang terdapat di buku panduan secara virtual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk syarat dan ketentuan lebih lanjut, bisa melihat buku panduan virtual. Atau bisa menghubungi kontak person yang tertera. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk bidang yang kedua, yaitu Musabaqah Syarhil Quran. Kepada Saudari Husna, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan dari panitia bidang Musabaqah Syarhil Quran akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan Musabaqah Syarhil Quran GBG 7. Musabaqah Syarhil Quran sendiri merupakan jenis perlombaan
di mana penyampaian isi kandungan Al-Quran dengan menampilkan bacaan ayat Al-Quran, puitisasi terjemah, dan pemaparan isi kandungan Al-Quran. Musabaqah Al-Quran sendiri terdiri dari 3 komposisi, yaitu pensyarah, sari tilawah, dan tilawah. Untuk kategori lomba Musabaqah Al-Quran GBG 7 ini terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, MSI siswa, dan yang kedua, MSI mahasiswa. Untuk Musabaqah Al-Quran GBG 7 akan dilaksanakan dalam 2 babak. Yang pertama penyisihan dan yang kedua babak final. Karena adanya pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan sistem perlombaan Musabaqah Al-Quran akan diadakan secara online atau virtual. Untuk tahapan-tahapannya, pada tahap penyisihan, peserta diharuskan untuk mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan-persyaratan. Setelah peserta mendaftarkan diri, diwajibkan untuk mengirimkan video melalui Google Drive sesuai dengan jadwal dan ketentuan. Kemudian akan ada pengumuman verifikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Setelah itu, peserta membayar biaya pendaftaran sesuai dengan yang ada di buku panduan. Apabila dari peserta yang tidak lolos verifikasi, bisa mendaftar di gelombang selanjutnya. Untuk babak final, pengumuman penyisihan akan diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian, peserta wajib mengirimkan maksimal 1 video sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan. Pengumuman pemenang juara Musabaqah Al-Quran GBG 7 akan diumumkan pada tanggal 18 Oktober 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk bidang selanjutnya, dari Musabaqah Khotil Quran kepada Saudari Selina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Selina Ika selaku perwakilan dari Gebyar Brawijaya UB, cabang Musabaqah Khotil Quran. Saya akan memberikan informasi tentang cabang lomba Musabaqah Khotil Quran yang akan diadakan secara virtual. Nah, apa sih Musabaqah Khotil Quran itu? Musabaqah Khotil Quran adalah cabang perlombaan Musabaqah Al-Quran yang menekankan kepada kemahiran menulis dan melukis ayat-ayat dengan nilai seni yang indah sesuai dengan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khot yang baku. Golongan cabang lomba Musabaqah Khotil Quran yang akan diadakan secara virtual adalah golongan dekorasi. Proses penjurian akan dilakukan oleh 3 dewan juri berlatar belakang seniman di bidang khotil. Dalam pelaksanaannya, Musabaqah Khotil Quran terdiri dari 2 tahap. Untuk tahap pertama yaitu tahap penyisian dan tahap kedua adalah tahap final. Mengenai alurnya, pertama, peserta Khotil Quran melakukan pendaftaran dan verifikasi data, lalu melakukan pembayaran. Selanjutnya, peserta membuat video proses pembuatan karya yang dipercepat atau biasa kita kenal dengan istilah time-lapse dengan durasi 30 hingga 50 menit. Selanjutnya, peserta mengirimkan video tersebut melalui Google Drive. Dan terakhir, peserta akan mengirimkan karya mereka yang dibuat di media kertas manila
dengan background putih berukuran 80 x 60 cm ke Universitas Brawijaya. Setelah itu akan dilakukan penilaian oleh Dewan Juri. Untuk babak finalnya akan diadakan wawancara seputar hasil karya peserta dengan Dewan Juri dengan nilai tertinggi. MKQ virtual ini merupakan sistem pertama secara virtual sejak Gebyar Brawijaya Qur'ani Universitas Brawijaya pertama kali dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh partisipan untuk turut serta mengikuti rangkaian acara MKQ GBQ UB 2020. Untuk informasi lebih lengkap akan diupload di buku panduan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada Saudari Selina. Untuk bidang selanjutnya, yaitu dari Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Kepada Saudari Alfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Kami perwakilan dari panitia MKTIA atau Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran akan menjelaskan beberapa poin tentang Lomba Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran atau MKTIA adalah kompetensi menulis karya ilmiah yang sistematis, berkaca pada fakta dan isu-isu terkini umum berlandaskan kitab suci Al-Quran, guna gagasan dan solusi dari generasi cendekiawan muda Qurani Indonesia. Untuk GPQ 2020 sendiri, peserta lomba MKTIA merupakan siswa aktif SMA, SMK, MA sederajat dari seluruh Indonesia. Peserta berbentuk tim, minimal anggota 2 orang dan maksimal 3 orang. Untuk selanjutnya, untuk sistem lomba dari MKTIA, yang pertama yakni seleksi full paper. Seleksi full paper terdiri dari pendaftaran, pembayaran biaya pendaftaran, pengiriman full paper, serta pengiriman syarat-syarat lain dikirim melalui email. Kami membuka 2 gelombang, yakni gelombang pertama di tanggal 12 Juli 2020 hingga 12 Agustus 2020. Gelombang kedua dibuka tanggal 16 Agustus 2020 hingga 12 September 2020. Selanjutnya, untuk tahap kedua, yakni tahap final. Pada tahap final ini sendiri, ada hal yang berbeda dari GPQ di tahun sebelumnya. Namun, hal ini tidak akan mengurangi esensi dari MKTIA sendiri. Dari keseluruhan full paper akan dipilih 10 karya terbaik sebagai finalis, dan 10 finalis tersebut berhak mempresentasikan karyanya dalam bentuk video yang akan dikumpulkan kepada panitia. Selanjutnya, finalis mengikuti sesi tanya-jawab dengan Dewan Juri pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui media conference. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan dalam buku panduan, serta peserta dapat menghubungi kontak person atas nama Vio. Sekian pemaparan dari MKTIA atau Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alfa. Untuk bidang perlombaan yang terakhir, yaitu bidang nasyid, kepada Saudari Risti dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Riasti Maulin. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari Nasyid Solo Modern. Jadi tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun lalu itu bidang seni yang dilombakan itu adalah nasyid akapela, tetapi pada tahun ini bidang seni yang dilombakan adalah nasyid Solo Modern. Nah, nasyid Solo Modern sendiri itu adalah secara individu peserta atau secara solo peserta menyanyikan lagu religi disertai atau diiringi dengan instrumen musik. Nah, nasyid Solo Modern sendiri tahun ini itu berkategori umum dan mencakup tingkat nasional. Kemudian akan ada lagu pilihan yang dapat dipilih oleh peserta. Setiap peserta itu hanya menyanyikan satu lagu. Kemudian tahun ini nasyid Solo Modern akan dilaksanakan secara virtual atau online. Dan akan ada 3 dewan juri yang berlatar belakang musisi dari musik. Ada beberapa juri tahun lalu dan ada beberapa juri baru. Untuk penjurian sendiri akan dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Untuk tahapan nasyid sendiri akan ada 2 gelombang pendaftaran. Kemudian akan ada verifikasi secara langsung oleh panitia dan akan langsung di follow up apabila sesuai dengan kriteria pendaftaran. Setelah itu, peserta bisa melakukan pembayaran. Kemudian, peserta itu bisa melakukan pengumpulan video yang diunggah terlebih dahulu di Google Drive, kemudian dikirimkan ke CP yang tersedia di buku panduan. Setelah itu, pada tanggal 3 Oktober, panitia akan secara serentak mengupload video peserta ke YouTube Seni Religi UB. Untuk lebih lanjut, bisa dilihat di buku panduan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Setelah penyampaian beberapa bidang perlombaan, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya mengenai sistem atau cabang perlombaan, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat untuk di Zoom atau di YouTube. Sekali lagi, untuk hadirin atau audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis di kolom chat, baik di Zoom ataupun di YouTube.
Baik, sudah cukup banyak pertanyaan. Untuk yang pertama, ada pertanyaan mengenai pendaftaran GBG.
Baik, pertanyaan yang pertama ada yang bertanya dari Abdul Wahab Rajabri. Kak, apa sudah boleh daftar GBK? Nah, ini tanggal 13 launching ini sekalian pembukaan pendaftaran untuk GBK 7 2020 ini. Lalu ada lagi pertanyaan dari Farah Hanan Anissa dari Mansatu Nganjuk untuk bidang MSQ. Kak mau bertanya, untuk durasi MSQ berapa menit? Monggo untuk Mbak Panitia MSQ untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Untuk durasi MSQ sendiri, seperti lomba-lomba MSQ yang offline seperti tahun lalu, durasinya yaitu 15 menit. Oke, sudah terjawab ya. Jadi durasinya ada 15 menit. Kalau ada lagi Kak, yang dari MSQ ada yang tanya lagi dari Man Insan Cendikia Pasuruan. Saya mau bertanya, murid kami tersebar di beberapa daerah yang jauh. Apa boleh MSQ dipotong sebagian antara syarah, tilawah, dan sakitullah dari rumah masing-masing? Ini maksudnya video masing-masing terus digabungkan ya Pak ya? Ya mungkin yang dimaksud seperti itu Mbak. Baik, untuk MSQ karena di masa pandemi ini mungkin sudah banyak yang pulang kampung, jadi kita memperbolehkan untuk videonya boleh ketiganya itu dalam satu ruangan atau beda-beda ruangan, yang nantinya video tersebut akan di-cut kemudian dijadikan satu, itu boleh diperbolehkan. Baik, jadi diperbolehkan ya. Nanti untuk yang belum jelas lagi bisa ditanyakan ke masing-masing kontak person yang tertera. Nah, ada lagi untuk ini dari SMA Asal-Anda Bunga Gresik. Apa tahun ini tidak ada cabang MHQ? Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Hitamur. Monggo. Terima kasih waktunya dari moderator. Saya jawab untuk di tahun ini, maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman di bidang Musabaqah Hifdzul Quran, Musabaqah Fahmil Quran, dan Al-Banjari, karena dirasa kaidah-kaidah dari musabaqahnya tidak terpenuhi karena dilaksanakan secara virtual, otomatis kita tidak memaksakan, takutnya beresiko juga. Akhirnya 3 bidang cabang perlombaan itu di tahun ini kami tiadakan. Seperti itu. Jadi ada 3 bidang Musabaqah Hifdzul Quran, Musabaqah Fahmil Quran, sama Banjari. Untuk tahun ini tidak kami adakan karena di beberapa poin mengurangi kaidah-kaidah dari musabaqahnya. Seperti itu. Mbak Vina Najma dari SMA As-Sa'adah Bunga Gresik. Matur nuwun, moderator. Ya, terima kasih Mas Hitamur atas jawabannya. Masih ada pertanyaan ini dari mana lagi? Oh, enggak jadi kayaknya. Mungkin dari teman-teman official atau peserta ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah tidak ada?
Oh, ini saya dapat pertanyaan dari chat langsung nge-PC saya. Tentang MSG, itu kan durasinya 15 menit. Apakah ada toleransi waktu ketika nanti ada teman-teman peserta yang lebih dari 15 menit? Monggo Mbak Husna. Baik, terima kasih untuk toleransi waktu lomba MSG dari panitia sendiri memberikan ketinggalan 10 detik insya Allah. Bagaimana Mbak? Bisa diulangi? Untuk toleransi waktu video MSG sendiri, kita dari panitia MSG memberikan ketinggalan waktu durasi itu 10 detik. Baik, sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lagi dari Rati Zahra Madania dari Man Bondowoso. Ingin bertanya untuk tema cabang MSI itu apa saja? Untuk tema bidang MSG nanti bisa dilihat di Bupan ya mungkin. Nah, untuk tema dan lain-lain ya, peraturan-peraturannya sudah tertera di Bupan semuanya. Lalu ada lagi dari Farah Anissa lagi bertanya. Banyak sekali ya yang bertanya tentang MSI. Kak, Bapak penyisihan kan mengirim video. Untuk keserasian pakaian peserta ini juga masuk penilaian atau tidak? Bagaimana Mbak Husna? Untuk keserasian pakaian sendiri, bidang MSI ya, karena kan jadi kita keserasian itu masuk ke penilaian. Jadi kalau bisa kok itu disamakan. Baik, sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu ada yang bertanya tentang nasyid. Untuk cabang nasyid, berarti ini bukan nasyid akapela ya, Kak? Monggo Mbak Risti untuk menjawab.
Untuk tahun ini dari nasyid sendiri itu mengambil nasyid solo modern, jadi bukan nasyid akapela. Terima kasih. Nah, jadi ini nasyidnya seperti pop solo Islami ya, Kak ya? Ya, betul sekali. Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan dari teman-teman official peserta atau peserta GBK 7? Sudah cukup? Baik, akan kami tunggu 3 menit lagi. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya kembalikan ke MC. Baik, ada yang bertanya lagi, Kak, tentang, ini pertanyaan terakhir ya. Kak mau tanya, apakah video yang dikirimkan boleh diedit seperti tambahan efek suara dan lain-lain? Ini yang ditanyakan untuk video cabang, apa ya, MSQ dan lain-lain, atau semuanya? Mungkin bisa dijawab ke seluruh cabang lomba. Apakah boleh ada efek suara atau animasi dan lain-lain? Untuk bidang MTQ sendiri, apakah mengizinkan ada efek suara dan lain-lain? MTQ dan MTQ? Baik, izin menjawab. Untuk bidang MTQ sendiri, seluruh peserta diharapkan mengirimkan video asli, jadi nggak ada tambahan efek suara atau efek apapun. Dari cabang MSI sama ya? Ya, cabang MSQ juga tidak diperbolehkan untuk memakai mikrofon. Untuk cabang nasyid sama ya, Mbak Isti? Untuk dari nasyid sendiri, itu videonya boleh diedit, asalkan suaranya itu asli. Jadi suaranya tidak diedit. Seperti itu. Apabila ingin menambahkan suara backsound-nya gitu, tapi itu pure suaranya sendiri, dan editannya itu nanti ditampilkan ada suara backsound-nya gitu. Kalau dia benar-benar menyanyi gitu. Terima kasih. Baik, masing-masing bidang mempunyai kebijakan sendiri ya berarti ya.
Jadi untuk bidang nasyid boleh, tapi harus suara real. Untuk bidang lain adakah yang mau menambahkan terkait dengan peraturan video? Baik, cukup ya semuanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung menghubungi kontak person yang tertera di buku panduan GBK. Untuk buku panduannya sudah kami share di Instagram dan OA GBK yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena sempat terkendala oleh sinyal, jadi diambil alih oleh rekan saya, Saudara Rosdiana. Baik, berhubung pertanyaan telah disampaikan oleh beberapa audiens, maka masuki acara selanjutnya, penayangan ulang teaser Gebiar Brawijaya Qur'ani 2020. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Baik, setelah penayangan teaser Gebiar Brawijaya Qur'ani 2020, untuk peserta official ataupun pembina terkait dengan pertanyaan bisa diajukan ke kontak person yang telah tertera di buku panduan. Untuk informasi terbaru tetap stand up di official akun YouTube Seni Religi dan IG Gebiar Brawijaya Qur'ani 2020. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara.
Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada sikap maupun perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum para official atau perwakilan di setiap instansi SMA Sederajat dan juga kampus seluruh Indonesia, kami mohon untuk meng-on-cam-kan seluruh audiens yang ada di sini, meng-on-cam-kan seluruh audiens yang ada di sini, akan kami screenshot dan kami jadikan live report. Dimohon untuk teman-teman dan Bapak Ibu para pembina, mohon meng-on-cam-kan seluruhnya, akan kami screenshot dan kami jadikan live report di akun official kami.